Pembunuhan anak berusia 8 tahun ini mengubah hukum Inggris. Sarah Evelyn Isobel Payne baru berusia 8 tahun. Gadis itu menghabiskan liburan sekolahnya di rumah kakek neneknya di Kingston Gorse, West Sussex, Inggris. Semuanya berjalan dengan baik dan semua orang bahagia. Kakek neneknya sangat senang jika para cucu-cucunya menginap di sana. Selain Sarah, ketiga saudaranya juga ikut dalam liburan itu. Dua kakak laki-lakinya, Luke dan Lee, dan adik mereka, Charlotte, yang berusia 5 tahun. Pada tanggal 1 Juli tahun 2000, Sarah dan saudara-saudaranya sedang bermain di ladang jagung tak jauh dari rumah kakek dan neneknya. Saat itu, Sarah tak sengaja melukai dirinya dan ingin pulang. Jadi, kakaknya, Lee, memutuskan untuk menemaninya. Dalam perjalanan pulang, Sarah memberitahu Lee untuk pergi keluar ladang jagung lebih dulu dan Sarah akan menyusulnya. Ini hanya permainan anak-anak dan idenya adalah mereka akan bertemu di ujung jalan. Di ujung jalan, Lee tidak menemukan saudara perempuannya, tetapi Lee melihat seorang pria berdiri di samping sebuah van putih sedang melambaikan tangan padanya dan tersenyum. Lee khawatir dan sangat ketakutan. Saat pria itu pergi, ia berlari menuju rumah kakek neneknya dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Apa yang tidak diperhatikan Lee adalah beberapa menit sebelumnya pria itu telah memperhatikan mereka saat mereka bermain sedari tadi dan hanya menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika dia melihat Sarah berjalan menjauh dari kakaknya, dia dengan cepat menangkapnya dan dengan paksa memasukkannya ke dalam van-nya. Dia cukup berantakan, terlihat seperti sudah lama tidak bercukur. Pria itu memiliki sedikit janggut putih di wajahnya dan sedikit uban di rambutnya. Dia berminyak dan terlihat lusuh, ujar Lee. Penyidik mulai memetakan daerah tersebut untuk mencari pelaku kejahatan seksual yang berada dekat daerah itu dan mereka menemukan satu titik. Polisi tak membuang-buang waktu mereka lalu menuju ke sebuah tempat tinggal di Littlehampton dan menangkap Roy Whiting. Jaraknya 5 mil jauhnya dari rumah kakek nenek itu. Whiting yang berusia 41 tahun pernah dihukum 5 tahun sebelumnya karena penculikan dan penyerangan seksual terhadap seorang gadis berusia 8 tahun, 30 mil jauhnya dari Kingston Gorse di Crawley. Dia menerima hukuman 4 tahun penjara karena mengakui kejahatan tersebut dan dibebaskan setelah 2 tahun 5 bulan. Whiting adalah salah satu orang pertama di Inggris yang dimasukkan ke dalam daftar pelanggar seks. Dari sini, dia pindah dari Crawley ke Littlehampton. Whiting diinterogasi selama 1 jam di apartemen pinggir lautnya sebelum polisi pergi. Tetapi, kemudian, malam itu dia dihentikan oleh petugas yang menyamar dan ditangkap karena dia bertindak mencurigakan. Dia diinterogasi selama 2 hari berikutnya, tetapi para penyelidik tidak memiliki bukti yang mengaitkannya dengan penculikan Sarah dan dia dibebaskan dengan jaminan dan kembali ke rumah. Relawan dan anjing-anjing mencari daerah sekitarnya selama berhari-hari dan orang tua Sarah berbicara pada media di setiap harinya, mencoba untuk mendapatkan kembali gadis kecil mereka dari siapa saja yang telah menculiknya. Setelah 16 hari pencarian, polisi menemukan Sarah. Dia dikubur sebagian di pinggir jalan dekat Pulborough, 18 mil dari tempat dia diculik. Dia telanjang dan telah dicekik. Hasil postmortem menunjukkan bahwa Sarah telah mengalami kematian yang kejam
dan sebagian besar rambutnya telah dicabut saat proses penyerangan. Keesokan harinya, seorang pengendara motor menemukan salah satu sepatu Sarah. Deborah Bray melewati sepatu hitam itu selama berhari-hari setelah hilangnya anak berusia 8 tahun itu dan berhenti untuk mengambilnya suatu hari. Sandal hitam dengan tali velcro itu ditemukan di Culham, sekitar 10 mil jauhnya dari tempat mayat Sarah ditemukan. Ibu Sarah, secara positif mengidentifikasi sandal itu sebagai milik putrinya. Para penyelidik masih menyelidiki Roy Whiting dan mencoba menemukan celah dalam alibi yang dia katakan kepada mereka. Dia mengatakan bahwa dia menghadiri pasar malam di Hove sekitar 20 mil ke arah timur pada saat Sarah menghilang. Namun, para penyelidik menemukan tanda terima bahan bakar dari sebuah garasi di dekat Culham, tempat sepatu Sarah ditemukan. Stempel waktu bertentangan dengan keberadaan yang seharusnya. Akhirnya, polisi dapat menemukan petunjuk kuat untuk menjadikannya tersangka utama mereka. Pada tanggal 23 Juli, Whiting mencuri sebuah mobil di Crawley. Pengejaran polisi dimulai di sekitar kota dan berakhir dengan Whiting menabrakkan Vauxhall Nova curiannya ke mobil yang diparkir di pinggir jalan. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 22 bulan penjara karena pencurian dan mengemudi berbahaya. Sementara itu, penyelidik forensik mulai menyelidiki sepatu dan tubuh Sarah. Karena pembusukan tubuh yang cepat, petugas koroner tidak dapat merinci cedera apa yang dialami Sarah. Namun, bola rambut yang terurai dari kepalanya akan dengan cepat mengidentifikasi penculik dan pembunuhnya. Karena Whiting sekarang berada di penjara, polisi memiliki akses ke mobil van Fiat Ducato putihnya, dan apa yang mereka temukan sangat tak bisa mereka bayangkan, mengingat sejarah kriminal pria itu. Di dalam van itu, polisi menemukan permen, mainan dan tali tersembunyi di balik tirai. Ada juga pisau, minyak bayi, dan ikatan kabel. Dia telah membuat kendaraan itu menjadi penjara portable. Forensik segera dimulai dan mereka menemukan bukti dengan cepat. Rambut Sarah yang terurai ditemukan lebih dari 200 serat material dan beberapa di antaranya berasal dari sweater yang ditemukan di dalam van Whiting. Serat lebih lanjut pada sepatu Sarah yang hilang ditemukan cocok dengan sarung jok penumpang di van dan rambut Sarah juga ditemukan di sweater. Pada tanggal 14 November tahun 2001, Whiting hadir di pengadilan Lewis Crown dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan, di mana dia mengaku tidak bersalah. Saudara laki-laki Sarah, Lee, adalah salah satu saksi yang dipanggil selama persidangan, di mana dia menceritakan kepada juri tentang interaksinya dengan Whiting pada hari adiknya diculik. Juri melihat foto-foto yang menunjukkan isi mobil van-nya dan mereka mendengar dari saksi yang melihat Whiting sedang parkir di pinggir jalan tempat Sarah ditemukan 16 hari kemudian. Setelah 4 minggu di pengadilan, juri memvonis Roy Whiting bersalah atas penculikan dan pembunuhan Sarah Payne. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipindahkan ke penjara H.M. Wakefield, di mana dia tinggal sampai hari ini. Setelah hukuman, kejahatan Whiting sebelumnya terungkap ke media. Para juri mengungkapkan bahwa dia adalah pelaku kejahatan seksual berantai. Itu membuat marah publik dan keluarga Sarah. Mereka menyayangkan seharusnya pembunuhan anak berusia 8 tahun itu
bisa dengan mudah dicegah jika setiap gerak-geriknya dipantau. News of the World dengan cepat mencetak halaman depan yang kontroversial. Itu segera mendapat dukungan publik yang positif. Mereka menyebut 50 pelaku kejahatan seksual dan mereka berencana untuk mengungkap identitas ribuan lainnya kepada pembaca mereka dari waktu ke waktu. Kelompok-kelompok main hakim sendiri terbentuk, dan massa memaksa keluarga-keluarga keluar dari rumah mereka dan orang-orang di seluruh negeri diburu oleh kerumunan massa. Seorang wanita bahkan menjadi sasaran karena dia adalah seorang dokter anak yang dikira seorang pedofil. Orang tua Sarah memulai kampanye bersama News of the World untuk perubahan hukum untuk memberikan hak kepada publik untuk mengetahui tentang pelaku kejahatan seksual yang tinggal di daerah mereka. Hukum Sarah diberlakukan di seluruh Inggris dan Wales pada tahun 2011 dan efeknya langsung terasa. Pada tahun pertamanya, polisi menerima lebih dari 1.600 pertanyaan ke daerah setempat, melindungi 200 anak dalam prosesnya. 2 tahun kemudian, BBC melaporkan bahwa 700 pedofil telah diidentifikasi melalui hampir 5.000 penyelidikan. Roy Whiting masih dipenjara dan memenuhi syarat untuk dibebaskan pada tahun 2041 ketika dia berusia 82 tahun. Dia telah diserang 3 kali saat berada di penjara Wakefield. Pada tahun 2002, ia diserang dengan pisau cukur dan meninggalkan bekas luka 6 inci di pipinya. Pada tahun 2011, ia ditikam di mata, tetapi lukanya tidak serius. Pada tahun 2018, ia ditikam oleh 2 narapidana, tetapi sekali lagi lukanya tidak mengancam jiwa. Ibu Sarah, menulis sebuah buku pada tahun 2004 yang merinci kematian putrinya dan akibatnya yang membuat negara melangkah maju dan mengambil tindakan. Keluarga tersebut akhirnya menerima 11.000 pound sterling dari otoritas kompensasi cedera kriminal yang digambarkan Sarah sebagai lelucon yang sakit. Pada tahun 2011, terungkap bahwa News of the World yang telah membantu keluarga Paines dengan Sarah Slough telah merekam banyak panggilan telepon selebriti, politisi, dan korban kejahatan. Dalam skandal peretasan telepon News International, terungkap bahwa telepon yang diretas diberikan kepada Ibu Sarah secara langsung oleh editor News of the World, Rebecca Brooks, untuk merekam panggilan telepon dan pesan teksnya. Pada tahun 2014, ayah Sarah, Michael, ditemukan tewas di rumahnya. Pertarungannya dengan alkohol dimulai setelah kematian putrinya dan akhirnya membunuh hidupnya. Dia berusia 45 tahun saat kematiannya. Sebuah patung perunggu berdiri di taman sekolah dasar Sarah Payne di kota kelahirannya di Hersham, Surrey. Sekolah membelinya untuk menghormati kehidupan Sarah yang singkat.